Hai guys, welcome back to my channel Christina Emmanuel. Hai, aku Christina. Di video hari ini aku mau bikin agak singkat aja, tapi aku hari ini bakal ngomongin lagi tentang kulit kusam. Gimana caranya aku mengubah kulit aku dari tadinya 1,5 bulan lalu itu kusam seperti ini. Ini kayak di bulan Juni awal atau Juni tengah, dan sekarang itu udah Juli akhir, udah mau Agustus. Jadi ini jaraknya mungkin 1 bulan dari kulit aku kusam begini menjadi seperti ini. Dan ini base face aku tanpa menggunakan makeup sama sekali. Ini bener-bener baru bangun tidur, tapi kulitnya kelihatan kayak cerah, sehat, glowing. Aku suka banget ya pokoknya. Walaupun belum benar-benar 100% bersih sembuh dari jerawat, tapi secara skin tone dan secara warna kulit aku tuh lebih kelihatan glowing, sehat dan cerah. Dan aku mau kasih tau kalian gimana caranya aku mengubah kulit aku dari yang tadi yang kusam begini, ada jerawat juga dari yang begini, setelah 1,5 bulan berubah menjadi seperti ini. Aku benar-benar langsung to the point aja. Semoga ini akan bermanfaat juga untuk kalian yang ingin mencerahkan kulit. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, dalam mencerahkan kulit ada 5 prinsip yang aku pegang kalau aku mau mencerahkan kulit aku. Dan aku merasa prinsip ini juga perlu kalian ketahui dan kalian pahami agar kalian tuh ngerti inti-inti dari mencerahkan kulit itu gimana sih. Pertama, aku sebenarnya udah beberapa kali bikin video tentang cara mencerahkan kulit versi aku, tapi aku bakal ngomongin kuncinya aja di sini. Jadi bukan masalah produk yang kita pakai, melainkan kunci-kunci ini yang harus kalian pahami. Cuman basically mencerahkan kulit itu sebenarnya bisa dilihat dari beberapa aspek ya. Jadi pertama, hal yang paling penting dan yang aku merasa harus kasih tahu kalian dulu adalah prevention is better than cure. Maksudnya menghindari kulit kita menjadi kusam atau gelap itu lebih baik dibanding kita udah kusam dulu baru kita cari cara untuk mencerahkan gitu. Kalau bisa kulit kalian sekarang nggak kusam dan cerah-cerah aja, kalau bisa kalian hindari hal-hal yang bisa bikin kulit kalian kusam. Dan salah satu hal paling besar yang bisa bikin kulit kusam itu adalah UV rays, UVA, UVB, sun exposure, sinar matahari itu adalah musuh terbesar dari kulit kusam. Jadi ya hindari matahari. Entah gimana caranya, bisa pakai sunblock, bisa kalian di rumah aja nggak kena jendela, tapi intinya adalah avoid sun exposure. Dan terutama kalau misalnya kalian keluar rumah terus kalian sering kegiatannya itu outdoor, kalian kerjanya outdoor, aku sangat saranin kalian untuk berteduh, selalu menutupi badan kalian dan kulit kalian dari sinar matahari. Kalau bisa pakai payung, kalau misalnya kalian sering jalan kaki kena matahari, kalau bisa pakai payung. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi ya itu adalah cara terbaik untuk menghindari matahari kalau misalnya kalian sering kegiatan outdoor. Atau pakai topi juga, jadi muka kalian nggak kena, dan pakai baju tangan panjang biar nggak kena sun exposure gitu, karena itu matahari sangat-sangat bisa membuat kulit menjadi kusam. And to avoid that, kalau misalnya kalian belum mengalami kulit kusam, baiknya kalian hindari sinar matahari. Lalu prinsip kedua yang aku pegang dalam menghindari kulit aku menjadi kusam atau gelap itu adalah sunblock atau sunscreen. Kalau di muka sunscreen, kalau di badan sunblock. Jadi aku selalu pakai sunblock, sunscreen, dan sebisa mungkin aku nggak mau badan aku terpapar dengan sinar matahari atau muka aku gitu. Karena selain dia bisa bikin kulit kusam, sinar matahari juga bisa bikin kita jerawatan, bisa bikin skin barrier rusak. Jadi aku sangat-sangat avoid sun exposure banget, sangat-sangat avoid. Kalau bisa kalian lihat ya, ini walaupun makeup sih, cuman kayak warna asli kulit aku tuh sama warna badan tuh sama, bahkan warna kulit aku lebih cerah gitu. And menurutku itu salah satu faktor terbesar adalah sunblock, sunscreen yang aku pakai di muka aku. I use sunscreen every day, cuman aku emang nggak terlalu sering reply karena aku cuma di rumah banyakan. Tapi sunscreen itu sangat penting. Everyone knows lah about sunscreen, dan aku selalu sebisa aku cari sunscreen yang SPF-nya 50 untuk mendapatkan proteksi yang lebih lama. Karena sunscreen 30 sama 50 itu sebenarnya proteksinya, daya proteksinya sama aja, mirip-mirip, beda berapa persen doang, minim banget perbedaannya. Tapi mereka itu bisa memproteksi waktu yang berbeda-beda. Jadi kalau SPF 30 itu cuma misalnya 2-3 jam, kalau SPF 50 bisa 4 jam. Jadi aku sebisa mungkin cari SPF setinggi mungkin. Banyak sih kalau sunscreen mah, banyak banget. Ntar aku bakal mention satu brand juga yang aku lagi suka pakai sunscreennya, dan sunscreen ini juga ada efek untuk mencerahkan gitu. Cuman ya intinya aku mau bilang pakai sunscreen gitu, ini sangat penting. Nah, 2 prinsip ini itu adalah cara kita menghindari kulit kita itu menjadi kusam. Tapi 2 hal ini itu tidak bikin kulit kita makin cerah. Jadi dia tidak ada efek mencerahkan. Nah, namun kalau misalnya kalian udah sampai terjebak, udah tercelempung kulitnya itu menjadi kusam, maka 2 prinsip ini tetap kalian harus lakukan agar kulit kalian makin gak kusam. Jadi gak makin kusam gitu. Namun untuk mencerahkan kulit kalian menjadi 1 shade lebih cerah atau 2 shade, 3 shade lebih cerah, itu adalah kita harus menggunakan support dari hal-hal lain gitu. Nggak bisa cuman menggunakan sunscreen, nggak bisa cuman di rumah pakai payung, pakai baju tangan panjang gitu, nggak bisa cuman menghindari matahari. Jadi kita juga harus melakukan beberapa hal lain sebagai support untuk mencerahkan kulit kita. Hal pertama yang aku udah selalu jelasin, ini penting banget, dan itu adalah exfoliating baik secara physical ataupun chemical, itu sangat-sangat efektif. Kalau di badan kan untuk melakukan chemical exfoliating agak mustahil. Masa kita pakai skincare yang ada exfo di seluruh badan kita, kan nggak mungkin. Jadi kalau misalnya untuk badan, aku selalu melakukan 2 hal. Pertama adalah menggunakan body lotion yang ada kandungan-kandungan untuk mencerahkan, dan juga ada cleanse untuk brightening, whitening gitu. Aku selalu pakai untuk mencerahkan badan-badan aku. Lalu
kedua, aku juga selalu menggunakan body lotion yang ada SPF. Jadi ada daya proteksi untuk melindungi kulit aku dari paparan sinar matahari, karena ini sangat penting banget menurut aku. Lalu ketiga, untuk melakukan eksfoliasi di kulit badan, maka aku tidak bisa menggunakan chemical exfoliating, kecuali di bagian-bagian ketiak atau bagian selangkangan itu masih bisa aku melakukan chemical exfoliating. Tapi kalau di seluruh badan, aku tidak menggunakan chemical exfoliating, melainkan aku melakukan physical exfoliating. Karena pertama lebih hemat, harga produk physical exfoliating itu jauh lebih murah dan lebih cocok untuk digunakan di badan kalau menurutku. Namun kalau di muka, kadang-kadang aku masih pakai physical exfoliating, tapi aku lebih ke anaknya itu chemical exfoliating. Apalagi kalau untuk acne prone skin, lebih cocok itu menggunakan chemical exfoliating. Nah, kalau misalnya kalian mau mencerahkan kulit di wajah, beda dari yang tadi aku kalau di badan menggunakan physical exfoliating, kalau di wajah itu aku menggunakannya chemical exfoliating banyakan. Jadi cari produk-produk yang ada fungsi untuk exfoliating. Kalau di skincare itu ada alpha arbutin, AHA, BHA, retin A, retinol, ada pelim, banyak banget deh pokoknya. Yang penting fungsinya itu ada efek untuk mengangkat sel-sel kulit mati, dan itu akan sangat bermanfaat untuk bikin kulit kalian itu makin cerah. Dan baik untuk wajah maupun untuk badan, aku selalu exfoliate itu selalu dilakukan hanya minimal 2 kali seminggu, maksimal 4 kali seminggu. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya kalian exfoliate kurang dari 2 kali seminggu, itu mungkin nggak akan bisa bikin kulit kalian makin cerah. Tapi kalau misalnya kalian exfoliate kelebihan kayak lebih dari 4 kali seminggu pun, itu bisa bikin kulit kalian makin gelap, karena itu bisa menyebabkan iritasi, alhasil jadinya kulit kalian tuh makin gelap gitu, baik di muka maupun di badan. Jadi jangka untuk melakukan exfoliate itu kalau menurut aku personally 2 kali minimal, maksimal 4 kali, udah itu. Jangan lebih dari 4 kali, jangan kurang dari 2 kali. Lalu tips keempat dari aku atau prinsip keempat yang aku pegang adalah aku selalu menggunakan produk-produk yang ada fungsinya untuk mencerahkan ketika aku mau mencerahkan kulit aku. Ketika kulit aku lagi kerasa kusam, dull, gak sehat, kayak kurang banget glowingnya, aku selalu menggunakan produk-produk yang ada fungsi untuk brightening, whitening, baik dalam skincare ataupun dalam body lotion gitu, body care. Dan kita harus bisa pilih the best brightening products untuk diri kalian. Cara tahunya gimana? Cara tahunya kalian harus coba sendiri. Tapi kalau aku sendiri, kalau untuk skincare wajah yang mencerahkan, aku selalu kuncinya itu 2 kandungan ini. Pertama niacinamide, kedua vitamin C. Itu yang paling efektif dan yang paling tidak terlalu mengiritasi kulit selama persentasenya itu masih dalam jangkauan aman. Beneran, kedua kandungan itu sangat-sangat bagus, dan itu adalah 3 kandungan yang aku super rekomend kalian untuk menggunakan kalau mau mencerahkan kulit. Dan sekalian hari ini aku bakal review satu skincare brand yang dimana mereka ada satu series yang fungsinya benar-benar untuk mencerahkan doang. Ada serum, ada toner, ada moisturizer, dan ada sunscreen yang memiliki kandungan-kandungan untuk mencerahkan seperti yang tadi aku sebut, yaitu niacinamide dan vitamin C. Di sini aku bakal mulai ngomongin dari yang paling aku suka dan yang paling efektif. Ini semua produknya dari Laneige, dari toner, essence, dan juga pelembabnya sampai sunscreennya pun bisa untuk mencerahkan bahkan, karena ada kandungan vitamin C di setiap produknya. Yang paling efektif dan yang paling aku suka dari Laneige punya series namanya Radiancy ini, itu adalah spot serum mereka. Jadi mereka itu punya serum yang namanya Radiancy Spot Serum, dimana dia memiliki 15,2% kandungan vitamin C. Itu tinggi banget, tapi aku suka banget. Vitamin C di kulit aku selalu sangat-sangat efektif, selalu bagus banget untuk kulit aku sebagai antioksidan, sebagai untuk mencerahkan kulit. Aku sangat cinta mati banget sama vitamin C. Tapi nggak semua vitamin C itu bagus, nggak semua produk yang mengandung vitamin C itu formulasinya bagus, tidak. Karena vitamin C juga ada base-nya berbeda-beda. Ada yang vitamin C itu digunakan adalah ascorbic acid, ada yang apa, beda-beda lah pokoknya. Dia di sini ada vitamin C pure yang benar-benar pure sebesar 15,2%. Lalu dia ada kandungan vitamin C derivatif juga, dimana itu adalah kandungan vitamin C yang lebih gentle, jadi non irritating. Habis itu ada juga niacinamide. Ini menurutku combo kandungan mencerahkan terbaik, karena niacinamide, vitamin C dulunya bagus, dan kalau digabungin mereka tidak ada efek negatif ke kulit gitu. Nggak tahu sih formulasi dari sini, aku suka efeknya lumayan kerasa banget, cukup cepet ya, nggak nyampe sebulan kerasa, karena aku udah cobain dari travel size-nya dulu awalnya, habis itu baru yang full size-nya. Serum ini sebenarnya vitamin C itu bagusnya pakai di pagi hari, tapi aku seringnya pakai di malam hari. Cuman ini emang disaraninnya dari website Laneige pun untuk digunakannya di malam hari, lebih baik untuk spot serumnya. So far kalau misalnya kalian punya budget untuk beli Laneige punya serum ini, boleh banget dicoba, terutama untuk acne prone skin yang banyak bekas jerawat. You will love this. Dia juga ada kandungan melembabkannya dari kandungan yang namanya squalane, phytosqualane, itu bagus banget juga untuk skin barrier. Terus dia juga ada kandungan soothing dari kandungan yang namanya kafein, itu efek itu untuk menenangkan kulit. Ini juga bisa untuk bekas jerawat, bisa untuk bikin warna kulit lebih rata, dan bisa bikin noda-noda flek itu hilang. Jadi kayak orang tua juga bakal suka. Pokoknya aku suka banget sama serumnya dari Laneige punya series ini. Paling suka sama ini karena paling efek di aku. Dan kalau misalnya kalian tahu, Laneige itu satu company sama brand skincare yang namanya Amore Pacific. Mereka pun juga kalau nggak salah punya skincare deh. Aku lupa. Pokoknya it's a big brand dalam beauty industry. I forgot itu hanya ada skincare brand yang seingatku, karena aku sering dengar YouTuber Yahyu dari Amerika Korea itu, dan dia selalu bilang Laneige itu satu kayak sister brandnya Amore Pacific, dan ini mereka
mereka itu pakai teknologi yang digunakan di Amore Pacific. Dan kalau seingat aku, produk-produk Amore Pacific itu mahal, maksudnya kayak berkualitas banget itu, teknologinya udah another level. Dan sama juga yang digunakan dengan Laneige, kayak teknologinya itu sama, tapi Laneige itu jauh lebih affordable dibanding Amore Pacific gitu. Dan setauku vitamin C yang digunakan di sini, kalau dari review klaim produk yang aku baca dari website Laneige itu, dia itu menggunakan teknologi yang namanya anti-perspirasi. Jadi itu membuat kandungan vitamin C untuk oksidasi itu lebih minim, lebih kayak kecil banget. Teksturnya juga sangat ringan seperti serum vitamin C pada umumnya sih, cuman dia warnanya agak kuning. Untuk bau, serum ini gak ada bau. Lalu Laneige punya Radiancy series ini juga punya sunscreen. Nah, kalau untuk sunscreennya jujur aku tidak terlalu suka, biasa aja sih. Sebenarnya bagus, cuman minusnya itu di baunya. Tapi sunscreen ini teksturnya enak, dia ringan, warnanya juga agak kuning. Cuman kalau ini dia ada wangi-wangi kayak jeruk gitu, kayak wangi kulit jeruk gitu. Cuman enaknya dia nggak ada white cast, tapi dia itu hasil akhirnya dewy banget, kayak becek-becek glowing kulit sehat gitu. Ini mungkin untuk dry skin bakal suka, dan untuk orang tua yang banyak kulit hitam, daripada kalian pakai sunscreen biasa, alangkah baiknya kalau untuk orang tua pakai sunscreen yang lebih berkualitas, yang punya kualitas untuk apa ya, lebih bagus gitu teknologinya, karena akan lebih bermanfaat untuk kulit yang mature gitu. Ini dia ada kandungan vitamin C juga, dan SPF-nya itu 50 plus PA++++. Ini namanya Radiancy Sun Cream. Aku merasa kalau di kulit yang berminyak ini sangat-sangat melembabkan dan sangat-sangat nourishing dan sangat-sangat glowing. Jadi mungkin kalau kalian kulit yang berminyak nggak terlalu suka, tapi kalau untuk dry skin, mature skin kayak mama kalian pasti suka banget tipe produk kayak gini. Cuman yang aku suka dari sunscreen ini, dia tuh kandungannya cantik banget, kayak bagus gitu. Kandungannya beneficial banget untuk kulit. Ada kandungan panthenol, ada kandungan ceramide tuh bagus untuk soothing dan juga untuk skin barrier. Terus dia juga ada kandungan turunan dari vitamin E, A, E kalau nggak salah. Pokoknya intinya itu adalah sebuah antioksidan, bagus lah untuk digunakan di pagi hari, melawan radikal bebas, biar kulit kalian tuh gak gampang rusak kalau kena sinar matahari dan lain-lain. By the way, semua series ini dari Laneige, aku cuma berani rekomen ini kalau misalnya kalian udah sehat kulitnya, udah gak berjerawat, dan masa kulit kalian itu cuma bekas jerawat. Kalau misalkan mau menghilangkan bekas jerawat, I will definitely rekomen banget kalian pakai Laneige serum ini yang vitamin C. Tapi kalau misalnya kalian kulitnya gak kenapa-napa, gak gampang jerawat, ini pakai untuk sehari-hari mungkin bisa. Dan kalau kalian kulitnya emang dry, plusnya itu menurutku kandungannya bagus, formulasinya enak, kayak teksturnya itu nyaman untuk digunakan, ringan gitu tekstur sunscreennya. Terus nggak ada white cast, nggak susah di blend, sangat mudah untuk di blend. Terus kayak under makeup pun enak, nggak peeling. Pokoknya bagus lah secara tekstur, secara formulasi. Terus dia juga dermatologist tested, tapi kekurangannya itu cuma satu menurutku, dia ada bau sunscreen. Jadi kayak pas dipakai bau sunscreen itu lumayan kecium banget, dan nggak semua orang suka bau seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian paling benci sama bau sunscreen, mungkin kalian perlu pertimbangin lagi. Tapi kalau misalkan tidak ada masalah dengan bau-bauan, ini cukup bagus menurutku untuk digunakan sehari-hari, nyaman gitu teksturnya. Terus dia juga ada pelembabnya ini aku adanya travel size, aku punya beberapa sih kayaknya, tapi udah ada 3 botol habis. Cuman ini sisa 2, aku pakai udah lumayan lama, soalnya aku trial dulu sekitar sebulan lalu kayaknya. Aku trial dulu satu-satu, dari serumnya, sunscreennya, ada tonernya, ada ini. Cuman ini adalah produk terakhir yang aku coba. Ini yang satu udah mau habis juga, tinggal dikit soprit gitu di dalam. Ini sangat melembabkan sekali pelembabnya. Cuman dia memang bukan tipe pelembab yang efeknya cuma melembabkan, tapi ada efek untuk mencerahkan kulit juga. Dan menurutku ini salah satu opsi banget kalau misalnya kalian gak berani cobain vitamin C serum, kalian gak berani cobain toner vitamin C, kalian gak berani pakai produk-produk yang ada kandungan vitamin C karena takut iritasi. Salah satu opsi terbaik menurutku ya, kalau misalkan mau coba vitamin C products untuk mencerahkan kulit tapi secara gentle, adalah dengan menggunakan pelembab yang ada kandungan vitamin C. Karena kalian kan pakai pelembab setiap hari, setiap pagi dan malam, itu benar-benar efeknya bakal slow but sure gitu kalau pakai pelembab yang ada vitamin C. Dan jujur pertama-tama aku gak terlalu suka, karena aku rasa ngapain pakai pelembab yang ada kandungan vitamin C. Tapi ketika aku gunakan rutin gitu ya, proses mencerahkannya itu terlihat setelah dipakai rutin gitu. Terus ya udah aku baru tahu ternyata produk seperti itu ada karena emang ada benefitsnya ya. Selain serumnya, ini aku lumayan suka karena cukup gentle vitamin C yang di dalam sini, cukup oke banget, cukup inovatif. Dan vitamin C yang digunakan juga turunan vitamin C, jadi lebih gentle. Kalau misalnya yang serum ini dia ada 15,2%, ini dia ada setengahnya 8,5% vitamin C nya, tapi jauh lebih gentle. Vitamin C nya itu lebih stabil, jadi nggak gampang rusak dan nggak gampang oksidasi. Ini aku taruh di vanity depan jendela kamar aku, dan nggak pernah rusak, nggak pernah kenapa-napa, nggak pernah berubah warna, warnanya tetap putih juga. Dan juga sama seperti sunscreennya, ini dia ada kandungan Melasoft namanya, itu kayak kandungan dari brand Amore Pacific yang emang dibuat gitu, yang fungsinya untuk mencerahkan intinya kayak gitu. Dan ini dia juga ada kandungan Sunlight Estetica, dan kandungan yang digunakan itu adalah Madacasoside. Teksturnya itu dia kayak lotion yang agak tebal tapi teksturnya ringan, nyaman untuk di blend, terus nggak peeling juga kalau dipakai makeup setelahnya. Even under sunscreen
sunscreen atau makeup nggak peeling sama sekali, nggak kayak putih-putih gitu. Jadi untuk blendability-nya menurutku oke. Pokoknya kalau mau pakai krim ini yang Radiancy Cream, ini pakainya di step pelembab. Pagi malam pakai nggak apa-apa kok, terserah kalian aja. Ini menurutku lebih gentle dibanding serumnya karena vitamin C yang digunakan lebih dikit dan juga dia itu kan dicampur dengan moisturizer gitu ya. Jadi pokoknya ini lebih gentle lah kalau menurutku. Lalu terakhir Laneige seperti biasa, mereka itu kayak punya efektor gitu semacam toner, dimana aku sebenarnya udah pernah coba yang warna pink ini dan aku suka banget tuh, bagus banget untuk mencerahkan kulit. Aduh bagus banget, makanya viral banget dulu series warna pink ini. Aku pun suka banget sama yang warna pink ini. Mereka ada satu series yang kayak benar-benar fungsi untuk mencerahkan, ada kandungan vitamin C juga di seingatku. Terus kalau nggak salah ada kandungan yang namanya super berry extract gitu, itu pokoknya fungsinya untuk mencerahkan bagus banget. Dan akhirnya mereka buat yang lebih baru tapi kandungannya itu lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Jadi kayak series itu berbeda. Kalau yang kemarin itu ada fungsi untuk exfol, ada untuk mencerahkan. Kalau ini fungsi yang benar-benar fokus untuk mencerahkan. Jadi kandungannya lebih potent, lebih ngefek lah, lebih efektif untuk mencerahkan. Dan mereka bikin mirip banget produknya juga. Bedanya cuma di warna aja dan di kandungannya. Tapi ini namanya Radiancy Advanced Effector. Ini sebenarnya ya semacam toner, tapi sebenarnya fungsinya itu lebih kayak untuk boost skincare kita yang lain. Ada efek untuk mencerahkan juga. Dan jujur aku sangat-sangat in love with this product. Selain serumnya, menurutku ini yang paling bagus. Ini teksturnya bener-bener kayak toner light, dan ini satu-satunya yang wanginya lumayan enak, paling enak dibanding serum, dibanding moisturizer, dibanding sunscreennya. Ini yang paling enak dan paling nyaman untuk digunakan. Kayak toner hydrating biasa air gitu, tapi ini bukan hydrating ya, ini brightening toner. Dia ada kandungan super berry kompleks, ada kandungan niacinamide, ada kandungan vitamin C. Kandungan super berry-nya ada 92%, jadi itu hampir semua dalam sini itu super berry. Super berry itu sangat bermanfaat untuk mencerahkan kulit. Super berry itu juga sebuah antioksidan, dan ketika digabung sama vitamin C, aku pernah baca, aku pernah research tentang ini karena dulu pas sebelum aku mau cobain yang warna pink itu, aku research dulu, dan seingatku kalau super berry digabung sama vitamin C itu efek antioksidan, efek mencerahkannya itu lebih nampol banget, beberapa kali lebih nampol kalau nggak salah. Dan di sini dia juga ada menggunakan dua macam vitamin. Pertama vitamin B3 yaitu niacinamide, terus habis itu vitamin C pure, dan juga vitamin C derivatif turunan vitamin C. Pokoknya intinya kandungannya benar-benar bagus sebagai antioksidan. Laneige tuh produk-produknya kayak berkualitas gitu. Kalau misalnya kalian mau dapetin efek brightening-nya nampol banget, kalian bisa gabungin ini sama ini. Tapi kalau aku personally, menurutku pilih salah satu aja, jangan terlalu banyak pakai vitamin C produk. Kayak pas aku pakai ini, ya udah aku pakai ini doang. Kalau mau efek banget, nampol banget ya harus pakai serum. Dari ketiga ini, ya aku bisa bilang tiga ini bagus. Tapi kalau misalnya yang sunscreen ini, aku jujur kurang nyaman pakainya karena baunya. Tapi secara tekstur oke, secara tekstur sangat elegan dan sangat mudah di blend. Tapi ya kekurangannya di baunya aja. Dan ya itu aja untuk review dari Laneige Radiancy series mereka. Lalu back to the topic, tips terakhir dari aku, prinsip kelima yang aku pegang dalam mencerahkan kulit adalah hydration and moisturization. Intinya gini, kalau misalkan mengalami kulit kering itu sama dengan kulit kusam atau kulit yang gelap. Somehow mereka itu connected, kayak kulit kering itu connected sama kulit gelap dan kusam. Tapi bukan karena kalau kulit kering jadi itu menggelapkan kulit gitu, bukan. Tapi kalau misalnya kulit kalian kering, ini buat kalian yang kulitnya kering, kalian pasti tahu rasanya. Kalau misalkan kulitnya kering, dehidrasi, kurang kehidrasian, kurang kelembapan, pasti kulit kalian tuh kelihatan nggak sehat, kelihatannya kusam. Jadi otomatis lama-lama jadi gelap. Nah itu yang aku maksud. Makanya jangan pernah sampai kulit kalian tuh kering atau dehidrasi. Termasuk juga orang yang kulitnya berminyak kayak aku masih bisa mengalami kulit kusam kayak gini sekitar bulan Juni akhir, Juni tengah. Itu karena kulit aku dehidrasi, kurang hidrasi, jadi alhasil jadi begini. By the time aku bener-bener fokus hydrating, fokus moisturizing, abis itu tambahin produk-produk antioksidan seperti vitamin C serums gitu atau moisturizernya vitamin C Radiancy, pelan-pelan mereka membaik. Kayak pelan-pelan kulit aku lebih sehat, lebih cerah gitu. Jadi intinya bukan karena kulit yang kering itu bisa menggelapkan kulit, itu bukan, tapi kulit yang kering itu sama dengan bukan kulit yang sehat. Dan kalau kulit nggak sehat, kelihatannya kusam, kelihatannya nggak seger, kelihatannya tidak fresh. Sedangkan kalau kulit kalian sehat, terlembabkan dengan baik, terhidrasi dengan baik, itu akan bikin kulit kalian lebih sehat, kelihatannya lebih glowing, lebih kayak bersinar, radiant gitu. Dan juga ya lebih kayak sehat aja. Alhasil jadi lebih cerah. Makanya moisturizing is very important, dan kuncinya itu di basic skincare, cleanser, moisturizer, dan sunscreen. Tapi kalau aku personally, aku cuma tambahin hydrating toners dan serums dan essence. Jadi pakai juga produk-produk toners, essence, dan serums yang fungsinya untuk hydrating. Intinya kalian harus pahami dulu bahwa hydration is very important. Use hydrating products. Nggak harus brand tertentu. Aku pun bahkan nggak mention brand apa. Tapi intinya itu fungsinya untuk menghidrasi kulit, dan yang penting kulit kalian cocok. Intinya fokus taruh air pada kulit kalian. Otomatis kulit kalian akan lebih sehat dan lebih cerah. And ya kayaknya itu aja untuk video hari ini. Itu 5 prinsip yang aku pegang untuk mencerahkan kulit aku, yang mengubah kulit aku dari begini menjadi seperti ini in just the matter of 1.5 month. Dimana menurut aku itu lumayan cepat ya. Semoga tips ini bermanfaat juga untuk kalian. And ya kayak sampai sini aja untuk video hari ini. Thank you so much for watching. Semoga bermanfaat and bye.